pertandingan yang paling saya nantikan dari Superbet Chess Classic Romania dalam rangkaian Grand Chess Tour. Yap, bertemunya Alireza Firouzja, pecatur berusia 19 tahun, berhadapan dengan juara dunia catur terbaru, Ding Liren. Teman-teman, ini partainya. Alireza memegang bow putih memulai dengan langkah E4, dijawab Ding Liren E5. Putih kuda F3, hitam kuda C6, Alireza mainkan pembukaan Ruy Lopez. Ding Liren kuda ke petak F6, putih D3, hitam gajah C5, putih C3. Hitam mengamankan raja dengan rokade, putih mengikuti. Kemudian hitam mendobrak dengan langkah D5. Alireza memutuskan untuk kuda B ke petak D2, menjaga pion E4. Hitam memukul pion memukul balik, dan hitam A5. Guna menyimpan, gajah gelap ke petak A7. Putih mainkan langkah menteri C2. Hitam menteri E7, putih A4. Hitam kuda B8, manuver dilakukan oleh Ding Liren. Alireza menjawab dengan langkah H3. Positional move. Hitam benteng D8, Alireza menarik gajah ke petak E2, hitam kuda B ke petak D7, putih benteng E1. Apa ide dari Alireza? Yap, di langkah berikutnya, hitam kuda F8 dan Alireza kuda B3. Ding Liren, gajah mundur. Putih kuda F ke petak D2, manuver sekali lagi dilakukan oleh Alireza, hitam gajah E6 dan Alireza terus mengejar gajah gelap di petak B6. Kali ini, Ding Liren masih tetap tidak ingin gajah gelapnya dimakan, karena memang kekuatan bagi pemain hitam dalam pembukaan Ruy Lopez adalah gajah gelap. Dia memutuskan untuk gajah memukul kuda di petak C4, gajah memukul balik, dan hitam kuda E6. Alireza bermain dengan sepasang gajah sampai langkah ke-17. Putih G3, hitam H5, putih raja G2, hitam menyerang dengan H4, Alireza menteri E2, hitam G6. Alireza kembali mainkan kuda ke petak D2. Hitam kuda C5, kuda F3. Pion memukul pion, dan Ding Liren mengambil pion di petak E4. Kalau kalian jadi Alireza, teman-teman, apa langkah yang akan kalian mainkan di langkah berikutnya? Tentunya Alireza sudah memikirkan ini dan dia mainkan kuda ke petak G5. Yang sebenarnya membuat hitam unggul. Dengan langkah kuda D6, pilihan tepat dari Ding Liren. Putih gajah 2, hitam benteng E8 dan putih terus menyerang dengan langkah H4. Ding Liren memiliki keunggulan yang besar sampai langkah ke-26. Hitam raja G7, putih benteng F1. Ya, masalahnya bagi hitam di sini adalah tekanan pada pion di petak F7 dan jalur F yang terbuka. Hitam benteng A ke petak D8, putih gajah D2, hitam E4, putih gajah ke petak F4. Hitam E3, putih benteng A ke petak D1, hitam kuda F ke petak E4. Ini adalah langkah yang salah dari Ding Liren, yang membuatnya kehilangan posisi unggul. Yang seharusnya kuda ke petak E4 adalah kuda D, tapi dia memilih kuda F ke petak E4. Kemudian, apa yang harus dilakukan oleh putih? Yap, putih mainkan gajah memukul kuda D6, kuda memukul gajah, dan gajah memukul pion F7. Boom! Kuda memukul gajah, benteng memukul kuda, skakster terjadi, menteri ditukar dengan benteng dan kuda. Ya, sebelumnya benteng memukul benteng D1 dulu, menteri memukul benteng, dan raja memukul F7. Langkah ke-35. Hitam memiliki keunggulan dari pion promosi yang 2 langkah lagi akan promosi. Lalu bagaimana Alireza mengatasi ini? Dia mainkan menteri E2, hitam raja E7, raja F1. Ya, raja ke petak E7 adalah langkah yang blunder. Kemudian membuat putih berbalik unggul dengan langkah posisional menempatkan raja di petak pion promosi hitam. Kemudian hitam benteng F2, putih menteri G4, hitam raja F6, menteri G5 skak, raja F7, menteri D5 skak, raja F6, G4, benteng memukul pion B2, G5 skak, raja E7, menteri E5 skak, raja D7, menteri G7 skak, raja D6, memukul pion G6, raja E5, menteri E8 skak, raja F4, G6, benteng B1, raja E2, benteng B2. Ding Liren coba mencari remis. Putih raja D3, benteng D2, raja C4, benteng G2, menteri F7.
Dingliren, langkah ke-52 menyerah. Mengapa? Karena pion putih akan promosi. Kenapa bisa putih yang menang? Ya karena putih memiliki advantage dari dua pion promosi ini. Mungkin kalau putih nggak punya pion ini, hitam akan mengganggu dengan pion promosinya ini. Nah, kesalahan dari hitam adalah kuda, salah penempatan kuda ya. Di sini adalah kuda D ke petak E4 yang dianggap lebih tepat, sehingga masih menjaga keunggulan bagi pemain hitam. Apabila kuda memukul pion F7, maka Ding bisa benteng memukul benteng, benteng memukul benteng, dan akan dilanjutkan dengan kuda ke petak F2 dengan tujuan berikutnya menteri masuk ke petak E4. Ya, seperti ini. Ya, tapi itulah permainan catur, teman-teman. Satu langkah tidak tepat, maka kekalahan hukumannya. Dan ini adalah kemenangan Alireza Firouzja atas juara dunia Dingliren. Masih berusia 19 tahun Alireza Firouzja. Kemenangan ini membuat Alireza secara live rating masuk ke peringkat 2 dunia. Apa komentar kalian, teman-teman? Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe.